Tiba 1 jam sebelum keberangkatan nampaknya merupakan waktu yang pas untuk menghindari resiko ketertinggalan kereta. Dan seperti yang kalian lihat, saat ini saya sudah berada di stasiun Pasar Senen. Tidak lain dan tidak bukan adalah untuk melakukan perjalanan naik kereta tentunya. Kira-kira kereta apa hari ini yang berangkat jam 11 dari stasiun Pasar Senen? Jadi dari stasiun Pasar Senen saya akan menuju ke Yogyakarta lagi dan lagi naik kereta yang katanya sudah mendapatkan upgrade rangkaian atau upgrade sarana menjadi new generation. Keretanya kereta gaya baru yang sebelumnya mahal sekali. Apakah kira-kira sekarang masih sesuai dengan brandnya yang GBMS itu? Mahal sekali atau Malam Selatan? Nanti kita lihat sepanjang perjalanan kira-kira lebih cocok yang mana. Kepanjangan dari GBMS ini kira-kira lebih oke. Jadi apa ya sekarang setelah upgrade sarana? Udah yuk berangkat aja. Mau jajan dulu kayaknya. Kalau di stasiun Pasar Senen ini area jajan, area ATM center, area tiketing ada di ada di arah utara sana. Sepanjang lorong ini kalian bebas boleh milih yang mana. Nah, nyari tempat yang adem di dalam ruangan kaca sini. Soalnya udah ada AC-nya. Jakarta panasnya amazing kan? Kapan sih stasiun Pasar Senen nggak rame? Ini kenapa suaranya sember gini sih speakernya? Pintu keberangkatan untuk gaya baru Malam Selatan dilayani melalui pintu 1. Oke, sudah banyak dekorasi Natal dan Tahun Baru ya. Gas-gas langsung masuk. Yopai. Ada kereta apa itu? Gaya baru Malam Selatannya di jalur 1. Itu kalau nggak salah dengar tadi announcement-nya itu Matarmaja cuy. Untung udah pernah naik ya. Wih, cerah berawan, panasnya sangat menyengat. Dan bener ya, rangkaian Matarmaja sudah tersedia di jalur 3 tujuan Malang. Ini kalian kalau lihat armadanya ini armada Solo karena Matarmaja ini sejatinya kalau nggak salah rolling dengan Bengawan. Kok agak gagal fokus ya sama plat trademark ini. Biasanya warnanya merah ya kalau nggak salah ingat. Ini kok warnanya orange gitu. Satu hal yang membuat sampai saat ini Matarmaja masih menggunakan armada kursi 2-3 kapasitas 106 itu karena ya ini masih rolling dengan Bengawan. Tapi udah saya gaungkan berkali-kali, aduh Matarmaja kayaknya sudah sangat layak untuk upgrade sarana. Seenggaknya udah kayak Majapahit lah. Tapi belum juga ya, nggak tahu kapan bisa terrealisasi perubahan sarana Matarmaja ini. Kan sudah kereta komersil gitu. Datang dari arah selatan, masuk jalur 1 stasiun Pasar Senen, rangkaian gaya baru Malam Selatan. Nampak dari sini memang betul sekarang gaya baru Malam Selatan sudah upgrade sarana menjadi new generation. Wah, pakai hongeng rek. YK. Jadi sebagai patokan yang ada kode kelas ekonominya ini adalah bagian kereta, bagian kursi nomor besar. Dan saya akan naik di ekonomi 3. Ini berapa ya? Ekonomi 2 masih ngambil satu lagi. Ngambil nomor besar pula di ujung. Artinya saya akan duduk paling depan sebagaimana perjalanan saya kemarin waktu naik Lodaya. Coba kita up dari sini. Open the door. Open the door. Ya. 18 apa ya? Aku kok lupa ya. Mereka yang tahu cara menghargai semua usaha mendapatkan hasilnya. Hasilnya buat dinikmati di mana saja. Tentu kita pun perlu tempat yang nyaman sebagai waktu jeda untuk kembali
Apa dulu nih? Mundurin dulu deh biar agak enak. Dapat jendela sepotong aja, Rek. Dan bukan tanpa alasan saya ngambil nomor besar. Kemarin sebenarnya sudah mulai melihat rangkaiannya. Kalau nomor kecil dari Jakarta itu di belakang, tapi ternyata karena saya belinya lumayan mendadak, sudah lumayan rame. Dan tadi sempat terakhir ngecek itu sisa kursi tinggal sekitar berapa belas gitu ya. Jadi saya bakalan dapat teman seperjalanan nanti di sebelah sini. Ini ekonomi, bukan eksekutif, jadi nggak ada single seat ya. Ini udah mentok ya segini ya, menikmati jendela yang sepotong, jadi nggak tahu lah nanti akan menjadi seperti apa video perjalanannya ya. Ini kursi saya, duduk di paling depan, dapat rak bagasinya juga nggak full. Ini seperti ini, coba duduk. Nah, yang pasti kakinya terlipat, tidak bisa lurus sama sekali, sudah nggak bisa bergerak lagi. Bahkan kalaupun miring itu nanti mengganggu kursi sebelah saya. Di depan pandangannya langsung tembok dan tayangan yang kurang berguna. Ini ada colokan di sini, ada berjatah. Istilahnya meja kecilnya sudah diganti ruang di jendela yang lumayan lah buat botol di sini, sedikit aja. Kacanya juga cuma sisa segini. Ya, alamat lah ini. Tadi sudah sempat ngecek rangkaian kereta Gaya Baru Malang Selatan yang sekarang sudah upgrade sarana. Hari ini kebetulan pakai lokomotif Depo Yogyakarta seri CC203, keren banget, C337 kalau nggak salah. Tapi sayangnya jauh di depan sana. Kemudian ada dua layanan, kelas eksekutif dengan kelas ekonomi. Seperti yang sudah saya sampaikan di video sebelumnya, dua kelas layanan ini secara konstruksi hampir mirip ya. Yang satu eksteriornya warnanya pink, yang satu biru. Kemudian interiornya rata-rata juga sama, fitur dan fasilitasnya sama. Yang membedakan hanya kapasitas kabin, kemudian sama jenis kursi. Beberapa fitur di kursi juga ada yang berbeda sih. Tapi meskipun sekarang saya memilih naik di kelas ekonomi, nggak perlu khawatir duduk mundur, nggak perlu khawatir duduk tegak, karena kursi-kursi ini sudah dilengkapi fitur revolving dan reclining. Nah, ini recliningnya segini. Nah, lumayan lega ya, perbandingan dengan kursi sebelah yang masih tegak. Dan saya duduk menghadap arah perjalanan kereta. Saat ini tepatnya saya duduk menghadap tembok. Jadi kira-kira begitu. Jadi nggak perlu nanya-nanya, Mas yang maju yang mana, yang mundur yang mana, semuanya maju. Pencahayaan ya sebagaimana Armada New Gen ya, lampu lengkung yang cantik, lampu lighting lagi, lighting ambient light yang bagus, kemudian rak bagasi kabin bercorak batik. Penomoran sudah pakai LED, jendela-jendela ada window shade-nya sampai ke ujung-ujungnya, tidak diskriminatif. Terus apa lagi? Colokan listrik tadi sudah. Ini kursinya seperti ini. Kapasitas 72 ya kalau ekonomi, kalau eksekutif 50. Warnanya senada padahal sama eksekutifnya. Biru dengan aksen coklat seperti ini, mirip-mirip makanya. Terus apa ya? Oke, fitur unggulan. Jangan lupa di-mention. Pintu berpenggerak elektrik yang akan menutup otomatis, termasuk passengers information display. Nanti kita bisa cek kecepatan perjalanan, suhu kabin, stasiun berikutnya, stasiun tujuan, keterpakaian toilet juga bisa. Terus, ngomong-ngomong soal toilet, nih toiletnya ada di salah satu ujung saja, dekat dengan nomor besar, dekat dengan kursi saya di 18. Satu toilet pria, satu toilet wanita. Ya, seperti yang sudah saya review sebelumnya. Seperti yang sudah saya review sebelum-sebelumnya. Kira-kira kayak gitu sih. Perjalanan berapa jam ya sampai Jogja dengan posisi di paling depan bersebelahan mati gaya. Tapi semoga nanti karena duduk di paling depan gampang lompat-lompatin penumpang sebelah ya buat keluar masuk kabin. Selamat datang di kereta api Gaya Baru Malang Selatan yang akan mengantarkan kita ke tujuan akhir stasiun Surabaya Gubeng.
Perjalanan kali ini menempuh waktu 13 jam 13 menit. Jadi kita kondangan TBC bisa disembuhkan. Bukan? Obati selesai. Volume speaker di dalam kabin lumayan kenceng ya, jadi semoga suara saya tidak kalah. Jadi baru saja diberangkatkan dari stasiun Pasar Senen, kereta Gaya Baru Malam tujuan Surabaya Gubeng. Perjalanan kali ini hanya akan sampai di stasiun Lempuyangan Yogyakarta aja ya, tidak bisa full trip sampai Surabaya. Dan sebagai informasi buat kalian yang berencana naik kereta Gaya Baru Malam Selatan ini, enggak, Gaya Baru menjelang siang ini, GBMS ya. Ada satu kali pemberangkatan dari arah Jakarta dan satu pemberangkatan dari Surabaya. Keberangkatan dari Jakarta pada pukul 11. Perkiraan tiba di Yogyakarta sekitar pukul 7 petang dan tiba di tujuan akhir diperkirakan sekitar tengah malam. Keberangkatan dari Surabaya sekitar pukul 12 siang, tiba di Yogyakarta kalau nggak salah sekitar jam 5 sore, dengan estimasi tiba di Jakarta di tujuan akhir sekitar pukul setengah 2 dini hari. Enak yang mana kira-kira, dari arah Jakarta apa dari arah dari arah Surabaya? Diulangi lagi nih daftar stasiun pemberhentiannya, padahal tadi kayaknya di announcement udah ada sih. Dan dirawat pemberhentiannya banyak banget, untung saya cuma sampai Jogja ya. Jadi kereta Gaya Baru apa sekarang? Masih menjelang siang, GBMS melayani singgah secara reguler di stasiun Bekasi ya. Jadi dari Senen masih singgah di stasiun Bekasi, termasuk di stasiun Cikarang. Barusan masuk Cikarang berbarengan dengan kedatangan seekor kereta yang nampaknya kereta Cikuray dari arah Garut ya, tujuan Pasar Senen. Udah lama juga ya nggak naik Cikuray, tapi agak effort buat mengejar keberangkatannya dari Garut tuh. Jalan-jalan ke kereta makan. Ramai kali penumpangnya. Saya harus melewati dua kereta di depan saya. Saya ekonomi 3. Kereta makannya depan ekonomi 1. Wow. Segi-segi rek. Harus hati-hati jalan di lorong pas kereta berangkat. Pas kereta lewat gini. Ada tempat kayaknya ini jam makan siang banget ya. Mari kita lihat. Nah, sudah di kereta makan. Ada sih tempat mantap. Kalau makanannya ada apa aja ya? Makanannya yang tersedia ada nasi ayam yetong solo, sapi lada hitam sama nasi goreng bakso. Ini aja deh. Nasi ayam yetong solo ada tambahan lagi. Minumnya Dingin ada teh pucuk seperti apa, hydro koko, mau es kopi latte. hydro koko aja deh 1. Bayar pakai kris ya? Pakai kris? Ya. Ini tuh jam 12 lebih 10 menit, jam makan siang banget, dan kirain kereta makan bakalan rame ya di jam makan. Tapi mungkin karena berangkatnya jam 11 dari Jakarta, orang udah prepare makan dari rumah, udah sarapan. Tapi harusnya udah lapar juga ya jam makan siang. Tapi beruntung sekali masih cukup lega. Ini adalah kereta makan atau restorasi New Generation. Seperti biasa tampilannya mewah, kapasitasnya lebih banyak, lebih nyaman tentunya, adem, pilihan makanannya juga harusnya beragam sih, cuman kebetulan yang menu fresh food ini kayaknya tinggal satu-satunya, maksud saya amankan. Sisanya menu frozen. Saya dapat ayam Wong Solo. Ayam bakar apa ayam penyetnya? Tapi ayam penyet Wong Solo. Jadi untungnya sambalnya dipisah. Nanti agak sedikit aja pakai sambalnya biar nggak terlalu wow di perjalanan. Jadi kereta makan ini lokasinya
letaknya di belakang eksekutif 4 dan di depan ekonomi 1. Jadi benar-benar di tengah rangkaian menjadi pemisah layanan eksekutif dan ekonomi. Keren sekali, sudah ada ornamen-ornamen Natal dan Tahun Baru juga. Udahlah, mari kita menikmati santap siang di kereta gaya baru apa ya? M Selatan. Ini belum malam sih. Bingung nyari kepanjangannya. Gas, makan yuk. Nggak ada garpu ya. Oh, sambalnya menggoda sekali. Tapi karena lagi di perjalanan kayaknya saya menghindari resiko pedas. Takut mules di jalan. Rasanya nice. Oh ya, Rek. Sampai dengan saya menuju ke kereta makan ini, atau tadi singgah terakhir di Cikarang, saya masih belum ada sebelahan ya. Nggak tahu sebelahannya ada salah satu orang di kereta makan ini atau memang belum naik. Wah, sulit sekali ini, tidak ada garpu, jadi harus pakai tangan. Tapi empuk sih, harusnya pakai sendoknya bisa. Enak. Widih, awal 4 menit cuy. Belum dibuka. Dinung. Pipup. Ayo. Lama ya? Nah. Jeng. Jadwal singgah kita hanya 2 menit sebenarnya, tapi keren ya. GBMS ini tiba awal 4 menit. Lumayan ya, jarang-jarang banget saya naik kereta yang singgah di Pegadaian Baru. Pegadaian Baru ini kalau nggak salah sudah masuk wilayah Subang ya, kalau nggak salah. Karena Gaya Baru Malam Selatan membawa bagasi di belakang, jadi sedang dilakukan muat barang, ekspedisi atau kiriman. Lah, di sebelah situ ada kereta juga rupanya. Baru tahu ada bunyi menoreh dari Semarang. Baru tahu tadi terdengar semboyan 35 lokomotifnya, ternyata kita ketemu menoreh di sini, Rek. Ya, telat yang rekamnya. Lah, belang pakai pembangkit New Image. Jadi di jalan Titi DJ kita tutup lagi. Avada Kedavra. Kira-kira sekitar setahun yang lalu, di bulan Desember 2023, saya berkesempatan mencoba layanan Gaya Baru Malam Selatan Ekonomi. Waktu itu dari arah Pasar Senen juga, masih menggunakan armada ekonomi AC Kemenhub, kapasitas 80, kursi 22, tapi berhadapan-hadapan, sandaran punggung tegak lurus. Kemudian akhirnya armada ekonominya diperbarui, di kisaran bulan Maret ya, tahun 2024, tahun ini saya mencoba lagi dari arah Surabaya, sudah menggunakan armada ekonomi New Generation, tapi yang versi modifikasi ya. Kapasitasnya sudah berkurang, sudah ada fitur revolving dan reclining ya, seperti armada New Generation yang lain. Dan Desember akhir tahun ini ya, tahun ini belum berakhir, sudah berganti lagi. Dari Maret sampai Desember, itu belum terlalu lama, sudah berganti rupa lagi si GBMS ini. Tidak tanggung-tanggung langsung dapat armada stainless steel New Generation. Tidak hanya kelas ekonominya, tapi kelas eksekutifnya juga berubah. Dan kalau nggak salah ingat, dulu formasi rangkaian Gaya Baru itu kelas ekonominya ada 6 kereta, eksekutifnya ada 2. Itu kalau nggak salah ya, nanti kalau salah boleh diralat. Nah, sekarang formasinya lebih seimbang.
membawa 4 kereta kelas ekonomi dan 4 kereta kelas eksekutif ya, jadi porsinya balance. Saat ini perjalanan Anda telah tiba di stasiun Arjawinangun. Padahal tinggal 3 petak perjalanan ya. Kereta Gaya Baru Malam Selatan masih harus singgah di stasiun Arjawinangun. Tidak banyak yang singgah di sini, dan saya pun jarang-jarang naik kereta yang singgah di Arjawinangun. Sudah masuk wilayah Kabupaten Cirebon, singgahnya juga cuma 2 menit ya. Biasanya kereta-kereta semen ya yang kayaknya yang ke Arjawinangun tuh. Ternyata GBMS berhenti, tapi mungkin ada permintaan pasar yang harus dilayani dari Arjawinangun. Tuh ada juga tuh penumpang naik, tuh lumayan. Karena emang pilihannya nggak banyak yang bisa naik dari Arjawinangun ini. Kembali lagi kereta api Gaya Baru Malam Selatan akan tiba di stasiun Cirebon Perujakan. Lagi kereta api Gaya Baru Malam Selatan akan tiba di stasiun Cirebon Perujakan. Bagi Anda kami berjalan di stasiun Cirebon Perujakan, mohon periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda, jangan sampai yang tertinggal ataupun tertukar di dalam rangkaian kereta. Pintu keluar stasiun Cirebon Perujakan berada di sebelah kiri dan arah detak kereta. Menyalalah, bibuk. Kok enggak? Telat sedikit, Rek. 1 menit. Lumayan. Nah. Lama. Lah, nggak jadi buka. Kenapa ini? Error pintunya. Wah. Saat ini perjalanan Anda telah tiba di stasiun Cirebon Perujakan. Oke, di kota Cirebon dilayani melalui Cirebon Perujakan, dan nampaknya pekerjaan perawatan di petak Cikampek Cirebon sudah berangsur-angsur pulih ya. Rata-rata perjalanan kereta hari ini on time, ada yang datang lebih awal juga. Kalaupun terlambat cuman sedikit banget. Cirebon mendung-mendung gini juga tetap panas ya udaranya, apalagi habis adem-ademan dari dalam kereta. Masinis Gaya Baru Malam Selatan mohon bantuannya untuk sedikit maju untuk keperluan pengisian air. Mungkin apa nggak pas ya, tapi nggak tahu juga sih, cuman keretanya disuruh maju sedikit. 1 kereta apa berapa ya tadi? Ini lagi bergerak maju ya. Oh tidak, aku ditinggal. No. Enggak ding, canda. Oke, nampaknya sudah aman buat pengisian. Berhenti lagi. Apakah tadi terlalu cepat berhentinya? Jadi agak sulit juga ya ngepasin posisi biar bisa isi air itu. Nah ini pakai safety. Wih, mantap. Jadi ada pengaitnya ya, karena harus manjat ke atas. Oke. Jadi sebenarnya ada fasilitas untuk isi air dari bawah sini, dari samping. Tapi mungkin instalasi air di Cirebonnya di atas, ya sudahlah, lewat atas lagi. Kereta Gaya Baru menjelang sore diberangkatkan kembali dari Cirebon Perujakan, dan kita diarahkan untuk ambil jalur sisi kanan menuju ke jalur tengah hingga ke Purwokerto, dan nanti akan bersambung dengan jalur selatan ya, sesuai dengan namanya GBM Selatan. Nanti kalau ke utara jadi Gaya Baru Malam Utara dong. Pakai QRIS apa dibantu? Jadi nggak ada pembelian.
Baru saja meninggalkan stasiun Ciledug ya, dan baru berniat untuk pemesan minuman. Nggak taunya layanan keliling restorasinya sudah sampai di ekonomi 3 dan saya sudah membeli 1 gelas premium tea. Ritual yang tidak boleh terlewat kalau dalam perjalanan, terutama kalau lagi naik kereta api ya. Jangan lupa untuk membudidayakan upacara minum teh. Syahdu banget ya, di kabin sejuk, lihat pemandangan di luar mendung-mendung syahdu, gerimis-gerimis kecil. Mantap banget ini. Masih panas banget. Jadi memang hanya terpaut satu petak jalan antara stasiun Ciledug dengan stasiun Ketanggungan. Dua-duanya dilayani pemberhentiannya secara reguler oleh kereta Gaya Baru Malam Selatan. Barusan juga melihat sih ada pergerakan penumpang yang terjadi di stasiun Ketanggungan. Stasiun Ketanggungan ini masih masuk ke wilayah Kabupaten Brebes ya kalau nggak salah. Tadi tuh ngantuk banget. Biasa perjalanan siang tuh, aduh berat sekali mata ini. Mantap. Sampai jumpa pada perjalanan berikutnya. Dear passengers, in a moment we'll arrive at Antrian turun cuy, lewat sini aja. Wah, pergerakan penumpang gembes, ternyata banyak sekali yang turun Purwokerto. Itu jalur 1 ada kereta apa ya? Serayu mungkin ya. Yang turun banyak, yang naik banyak. Kita tiba on time, punya waktu singgah sekitar 5 menit saja. Ibu kota daerah operasi 5. Stasiun Purwokerto sedang diguyur hujan kecil sih, maksudnya belum yang deras banget juga. Jadwalnya mungkin bisa ketemu sama Ranggajati di sini, tapi nggak tahu keburu Ranggajatinya masuk duluan atau Gaya Barunya yang berangkat duluan. Nah, di Purwokerto ini bisa isi air dari bawah ya, jadi nggak perlu manjat-manjat. Nice. Wah, tidak keburu nunggu Ranggajatinya masuk. Udahlah. Aku sudah punya sebelahan belum ya? Oh, kayaknya sebelahanku ini nih. Bukan. Nih. Mana? Belum ada kah? Berangkat dari Purwokerto tepat waktu. Dan sayang sekali tidak
keburu buat menyaksikan kedatangan Rangga Jatinya. Paling bentar lagi papasan nih, penumpang Rangga Jatinya juga sudah bersiap nunggu di peron jalur 2 Purwokerto. Kalau ya nanti pilih 11 Juni, tapi ini masih lumayan lama Pak. Udah Pak. Oh ya, lalu 11 Juni nggak apa-apa Pak. Sudah menuju pukul 6 sore. Tadi kereta gaya baru MS-nya menuju sore. Tidak lupa untuk singgah di stasiun Gombong, kemudian stasiun Kebumen juga. Dua-duanya dilayani secara reguler. Dan menjelang sore ini cuaca di sekitar Gombong Kebumen nampak cerah ya. Bahkan disuguhi pemandangan samsat yang cantik banget. Warnanya keemasan, keren sekali. Nikmat banget naik kereta api dikasih pemandangan seperti ini ya. Udah cerah, udah meninggalkan area-area hujan di barat sana tadi. Ini udah jam 6, jam 7 ya, mungkin kurang lebih 1 jam perjalanan terakhir ya naik gaya baru Malam Selatan. Pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di stasiun Kutoarjo. Bagi Anda yang akan mengakhiri perjalanan di stasiun Kutoarjo, persiapkan diri Anda, periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda. Oke, awal 2 menit. Harusnya jadwalnya kita ketemu sesama gaya baru di Kutoarjo. Nah, pakai C1 YK juga 8304. Kenapa ini 22 GBMS? Dua-duanya pakai armada Jogja. Nunggu di pip dulu. Halo Pak. Pip. Oh, sesama gaya baru makin shining ketemu di Kutoarjo. Gaya baru Malam Selatan, tujuan stasiun Pasar Senen. Yang kami lihat, memperhati itu Anda cukup tetap menunggu di peron 3. Gaya baru dari Surabaya berangkat jam 12, gaya baru dari Jakarta berangkat jam 11, ketemunya tepat di stasiun Kutoarjo, stasiun paling timur daerah operasi 5 Purwokerto. Di Kutoarjo kita kebagian samsat cantik banget, itu langitnya kelihatan menyala sekali. Aduh, gaya baru makin shining, 2 rangkaian sudah menggunakan armada New Generation, baik kelas ekonominya maupun eksekutifnya. Nih, arahnya sama ya, ini kalau nanti dari arah Jakarta juga ekonominya di belakang,
terus nanti di area depan eksekutif. Nah, kalau ini kan dari Surabaya, ekonominya yang di depan, eksekutifnya di belakang, di tengah-tengahnya ada kereta makan. Ih, asik ya. Bisa pas gini ketemu di Kutoarjo. Sudah tiba di Kutoarjo, berarti yuk ya sudah di depan mata. Ada pembangkit lewat. Selain gaya baru makin shining, Kutoarjo juga semakin shining ya. Peron tinggi dan kanopinya semakin menyala, mempermudah turun naik penumpang di Kutoarjo. Yeah. Persiapan angkutan Nataru KA Kuto Jaya Utara tambahan armada ini ekonomi 3-nya dari Blitar. Ini ekonomi ACKM Indo asli atau yang sudah dimodifikasi saya nggak tahu ya. Aduh, pengen ngasih lihat kalian langit di sore hari ini, senja di Kutoarjo. Alah, samsatnya menawan sekali. Wih. Waktu itu naik Kuto Jaya Utara itu yang disusul bolak-balik sama banyak kereta termasuk Bengawan ya. Ini kayaknya jadwalnya juga masih sama ya, karena belum ada perubahan jadwal. Siapa yang mau naik Kuto Jaya Utara tambahan tuh? Jadi ini sudah Kutoarjo. Nanti sebelum turun di Lempuyangan masih singgah sekali lagi di stasiun Wates. Dan sampai dengan perjalanan di Kutoarjo ini, saya belum ada sebelahan. Padahal pada saat terakhir ngecek ini sebelah saya sudah terjual ini kursi. Nggak tahu kenapa ya. Masa penumpangnya ketinggalan? Atau naik dari mana ya? Wates mungkin. Dan sebelum mengakhiri video perjalanan saya naik gaya baru makin shining kali ini, kira-kira apa yang bisa saya bagi, saya share buat area-area sekalian. Jadi gaya baru menyala sekali. Melayani rute Jakarta-Surabaya via jalur selatan, tapi bisa kalian manfaatkan juga untuk menuju ke Yogyakarta yang dilayani melalui stasiun Lempuyangan. Terkini sudah menggunakan armada stainless steel new generation baik di kelas eksekutif dan ekonominya. Perjalanan Jakarta-Yogyakarta ditempuh selama 8 jam, lumayan lama ya dibandingkan beberapa kereta yang lain. Tapi bukan menjadi yang paling lama sih, karena Singasari atau Bengawan itu lebih lama. Ini durasi 8 jam 10 menit itu kayak kereta Progo ya. Dari Jakarta ke Yogyakarta, berangkat dari Jakartanya siang, sampai Jogjanya petang. Lumayan enak sih sebenarnya, tidak terlalu pagi berangkat dari Jakartanya. Durasi 8 jam ini dipengaruhi oleh banyaknya stasiun singgah ya, stasiun-stasiun yang mungkin kereta lain tidak melayani. Nah, DBMS ini melayani singgah di sekitar 17 stasiun di antara jarak Pasar Senen Lempuyangan. Selain itu juga, meskipun armada ini sudah mendukung kecepatan 120 km per jam, namun operasional gaya baru Malam Selatan ini, tadi saya cek di speedometer di Passengers Information Display, itu hanya sampai maksimal 100 km per jam. Kira-kira itu. Terus kemudian yang tidak kalah penting adalah tarif perjalanan naik gaya baru ini dari Jakarta ke Jogja. Ini tarif Jakarta-Jogja ya. Di kelas ekonomi di tanggal keberangkatan saya hari ini ada di angka 300 ribuan. Sedangkan untuk kelas eksekutifnya ada di angka 400 ke atas hingga 500 ribuan. Jadi jaraknya lumayan ya. Makanya kalian benar-benar harus menyesuaikan mana yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan kalian. Apakah cukup dengan kelas ekonomi yang rasanya sudah kayak naik eksekutif ini, atau memang benar-benar pengen layanan yang asli eksekutif gitu. Kemudian armada ekonomi 3 hari ini dari segi pengaturan pencahayaan cukup baik ya. Kapan diatur remang-remang, kapan diatur terang. Suhu kabin juga sejuk di sepanjang perjalanan, nggak yang dingin banget, jadi cukup nyaman tanpa jaket. Suspensi so-so lah, biasa aja. Kadang terasa enak, kadang juga terasa sedikit berguncang-guncang. Kekedapan suara, kalau pintunya tertutup, yang dijamin aman lah dengan pintu berpenggerak elektrik yang akan menutup otomatis ini, serta sambungan antar kereta yang cukup bisa meredam kebisingan. Saya rasa udah asik banget lah ya dibandingkan generasi yang sebelumnya. Kira-kira itu aja. Apakah kalian berminat untuk mencoba layanan gaya baru makin shining ini? Boleh dicoba sendiri dan rasakan sensasinya ya.
kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di stasiun Lempuyangan. In a few moments, we'll arrive at Lempuyangan Station. If you end your trip at Lempuyangan Station, please prepare yourself and check your belongings. Wih, on time rek, mantul liti. Selamat datang di Yogya. Ini karena sudah petang, sudah gelap, namanya benar ya Gaya Baru Malam Selatan. Tapi karena sudah ganti rangkaian ke New Generation, namanya juga bisa jadi Gaya Baru Makin Shining atau Gaya Baru Menyala Sekali. Terima kasih GBMS. Dengan tibanya Gaya Baru Makin Shining di Stasiun Lempuyangan, maka berakhir juga video perjalanan kali ini. Bersyukur sekali sudah tiba dengan selamat di Yogya, dan izinkan saya untuk pamit undur diri. Terima kasih buat arek-arek yang sudah berkenan nonton hingga akhir. Jangan lupa like, subscribe, dan bagian video ini ke seluruh penjuru dunia. Nantikan saya di cerita perjalanan yang berikutnya. Sehat selalu. Pamit. Yogya.